Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bibara'atil mantiki wa fasahatil lisan, wassalatu wassalamu ala man ba'atha bi ihsan ila yaumil iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, serta sahabat-sahabat fatayat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita manifestasikan rasa syukur kita itu biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, yaitu syafaatul udma di hari kiamat. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Islam rahmatan lil alamin telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Saya teringat dalam sebuah kisah, ada seorang pengemis buta Yahudi di suatu sudut pasar di kota Madinah. Setiap hari baginda Rasulullah SAW menghampiri pengemis tersebut dengan selalu memberikan suapan demi suapan makanan kepada mulut pengemis tua yang beragama Yahudi tersebut. Ternyata sambil menyuapi, laki-laki tua itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai pemuda, kamu jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu bermimpi. Dia sekarang sedang menghipnotis banyak orang supaya banyak orang yang mengikuti ajarannya. Dan ternyata dia berhasil karena orang-orang di sekitar kota Madinah banyak yang mengikuti ajaran-ajarannya. Dia tidak tahu dan tidak menyadari bahwa laki-laki yang sedang berada di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian suatu hari Nabi memberikan dinar emas kepada pengemis tua tersebut. Pengemis tua kemudian mencari mana laki-laki yang setiap hari menyuapi roti dan melumatnya hingga lembut sebelum dia menyuapkannya kepada mulut pengemis tua Yahudi tersebut. Setelah Kanjeng Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghampiri putrinya Aisyah radhiyallahu anha. "Wahai Aisyah, apakah ada amalan-amalan Kanjeng Nabi yang belum saya lakukan?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, semua amalan sudah panjenengan lakukan. Ada satu kebiasaan Nabi, yaitu mengunjungi seorang laki-laki pengemis beragama Yahudi di salah satu sudut di pasar kota Madinah. Beliau selalu rajin menghampiri, menanyakan kabarnya dan menyuapi roti yang dicelupkan dengan susu. Baiklah, wahai anakku, saya akan melanjutkan apa yang selalu beliau berbuat kepada pengemis tua tersebut." Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menghadiri. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendatangi pengemis tua tersebut dan menyuapinya. Dan pengemis tua tersebut merasa bahwa orang yang sedang berada di hadapannya adalah bukan laki-laki biasanya. "Kamu pasti bukan orang yang setiap hari menghampiriku, karena suapanmu berbeda dengan suapannya. Kamu begitu kasar, sedangkan orang yang biasanya itu begitu lembut menyuapi. Dan dia sangat peduli kepadaku, bahkan melebihi keluargaku sendiri. Setiap hari dia menanyakan kabarku.
kata pengemis tua tersebut. Betapa geramnya Sayyidina Abu Bakar mendengar ocehan pengemis tersebut. Dia tidak tahu bahwa yang diolok-oloknya setiap hari itulah laki-laki yang sedang menyuapinya dengan lembut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW membuktikan bahwa Islam hadir di muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kepada orang yang tidak seakidah dengan kita, memberikan wajah yang ramah dan bukan Islam yang marah. Rahmatan lil alamin harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Ketika ada orang yang marah, berarti itu adalah orang yang belum bisa memaknai kata rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam menunjukkan bahwa Islam yang kita peluk adalah memberikan rasa damai kepada orang lain, terlebih kepada orang yang minoritas ada di sekeliling kita. Ini membuktikan bahwa sifat tasamuh, tawazun, dan tawasud harus kita tunjukkan sebagai kader-kader Fatayat Nahdlatul Ulama. Jangan berbicara atau membesar-besarkan segala sesuatu yang membuat potensi orang sulit melakukan syariat Islam. Misalnya kita menyampaikan bahwa tarawih yang dilakukan secara berjamaah dalam setahun sekali itu adalah lebih baik. Kita tidak tahu di luar sana ada orang yang dengan bersusah payah sedang mencari nafkah. Mungkin ada yang menjaga toko, shift malam, satpam, kemudian ada pekerja-pekerja yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga ingin melaksanakan tarawih secara berjamaah, tetapi apalah daya, dia harus mencari nafkah. Oleh karena itu, Islam yang mudah kita terapkan supaya orang merasa bersimpati kepada Islam karena sangat mudah dijalankan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, menjaga diri dari kemiskinan mungkin bagi mereka adalah lebih utama daripada menjalankan tarawih yang berhukum sunnah. Karena tarawih berhukum sunnah, sedangkan mencari nafkah adalah wajib. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat meninggalkan tarawih untuk membuktikan bahwa tarawih itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Bahkan suatu ketika Kanjeng Nabi juga mendengar ada seorang ibu yang menjadi jamaahnya, kemudian anaknya menangis. Lalu yang dilakukan oleh Rasulullah mempercepat sholat. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah orang yang suka sholat, tetapi sangat bertoleransi dengan yang lain, dan termasuk dengan jamaahnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.